sudah belajar tentang makna surat An-Nas dan surat Al-Asr. Nah, kita hari ini berdoa dulu ya, biar dapat berkah dari Allah. Ya, kita berdoa dimulai dipimpin oleh ketua kelas kita. Ayo Gera, silakan. Baiklah anak-anak, kita akan belajar yaitu tentang isi kandungan surat An-Nas dan surat Al-Asr. Kemarin kita sudah belajar tentang makna. Apa itu makna An-Nas? Manusia. Maknanya manusia. Al-Asr? Masa. Ya. Sekarang Ustazah bacakan dulu ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu pertama, melalui kebiasaan sehari-hari peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Kedua, melalui membaca berbagai sumber belajar informasi dan diskusi kelompok peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan An-Nas dan Al-Asr. Yang ketiga, melalui membaca berbagai tafsir dan Al-Quran dan sumber informasi terkait dan diskusi kelompok peserta didik mampu mengartikan dan menjelaskan isi kandungan Al-Quran, surat An-Nas dan surat Al-Asr. Melalui pendekatan saintifik membaca berbagai sumber informasi, metode diskusi, tanya jawab dan presentasi, peserta didik mampu menganalisis kaitan, pemahaman dan keimanan terhadap An-Nas dan anak-anak. Siapa yang tahu apa itu isi kandungan surat An-Nas? Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat dan dimanapun kita berada. Ya, selanjutnya yang kedua, Irena dibaca. Selalu ingat kepada Allah setiap saat dan dimanapun kita berada. Selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan pemberontak. Selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan manusia. Ya. Jidan baca Jidan. Yang D Jidan D. Selalu berusaha menghindari mengajak pada kekerasan. Ya. Coba ini Perus. Dibaca Perus. E. Ya, di sini diisi kandungan surat An-Nas yaitu A ya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Yang B, selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan penguasa manusia. Selanjutnya, yang C, selalu ingat hanya Allah saja yang merupakan Tuhannya manusia. Yang D, selalu berusaha menghindari bisikan-bisikan yang mengajak kepada kejelekan. Yang E, bisikan-bisikan kejelekan itu terjadi di hati manusia. Yang F, bisikan-bisikan tersebut berasal dari bisikan jin dan
manusia. Nah, itu dari surat An-Nas dan surat sekarang surat Al-Asr. Coba surat Al-Asr Gerald. Merugi adalah orang yang tidak beriman Islam. Ya, yang B coba Saki. Orang yang merugi adalah orang yang tidak beramal soleh. Ya, coba Rara, C. Ya, Raina. Orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasihati dalam kesesatan. Ini tadi ya, isi kandungan surat An-Nas yaitu selalu ingat Allah Subhanahu wa taala di setiap saat dan dimanapun kita berada. Yang kedua itu selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan penguasanya manusia. Yang ketiga itu selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan Tuhannya manusia. Yang keempat selalu berusaha menghindari bisikan-bisikan yang mengajak kita ke dalam perbuatan jelek gitu ya. Yang kelima, bisikan-bisikan kejahatan itu terjadi di dalam dada manusia. Was dibisikin. Udah kamu tuh gitu ya. Nah, kamu dia ngomongin kamu. Akhirnya di luar kita berantem. Bisikan-bisikan tersebut berasal dari bisikan dari jin dan manusia. Jadi Al-Asr tadi itu isi kandungannya yaitu orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman Islam. Jadi yang kedua orang yang merugi adalah orang yang tidak beramal saleh. Jadi kalau kita tidak beriman, tidak beramal saleh berarti kita merugi. Yang ketiga orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasehati dalam kebenaran. Jadi kalau kita dinasehatin orang itu berarti kita bersyukur orang masih mau mengingatkan kita dalam kebenaran. Yang keempat, orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasihati dalam kesabaran. Jadi dalam kesabaran juga kita dinasihati sabar. Ketika kita mendapat musibah, orang menasihati kita sabar ya. Terus orang yang beruntung adalah orang yang beriman, beramal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Siapa yang mau beruntung? Orang yang beruntung adalah orang yang saling menasihati, beramal saleh, ya, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, selanjutnya akan Ustazah bagikan ke anak PD-nya ya, salih-salihan. Nah, yang paling rapi. Kerjasama ya. Kerjasama. Saya kasih waktu 5 menit. Ayo kita mulai dari sekarang. Siapa yang sudah?
Enak loh kan yang mengajak pada minum susu. Kan bising tersebut berasal dari bisikan Ya, betul. Ya, beri aplaus dong, Pak. Ya, Rana ya. Ya, anak-anak, karena kita tarik kesimpulan dari surat Anas dan surat Al-Asr tadi ya, bahwa isi kandungan surat Anas adalah yaitu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Yang kedua itu selalu ingat hanya Allah saja yang merupakan penguasanya manusia. Yang ketiga itu selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan Tuhannya manusia. Yang selanjutnya yaitu isi kandungan surat Al-Asr ya, Al-Asr. Al-Asr itu artinya kan manusia waktu ya. Selanjutnya isi kandungan surat Al-Asr yaitu orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman Islam. Orang yang merugi adalah orang yang tidak beramal salih. Orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasihati dalam kebenaran. Orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasihati dalam kesabaran. Alhamdulillah, akhirnya pelajaran kita telah selesai. Kita tutup dengan berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Thank you.